Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara padat, jelas, dan lengkap, sehingga mudah dipahami. Syarat kalimat efektif. Sesuai EYD, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Sistematis, memiliki susunan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang urut. Tidak boros dan bertele-tele, tidak menghamburkan kata, tidak ambigu, dan tidak bermakna ganda. Ciri-ciri kalimat efektif. Kesepadanan struktur, minimal memiliki subjek dan predikat. Tidak ada preposisi di depan subjek. Hati-hati dalam menggunakan konjungsi di depan predikat. Tidak ada subjek ganda. Kehematan kata, tidak menggunakan kata-kata yang bermakna sama. Menghindari penggunaan kata jamak ganda. Menghindari penggunaan sinonim yang berlebihan. Kesejajaran bentuk, menggunakan imbuhan paralel dan konsisten. Ketegasan makna, subjek mendahului predikat, namun keterangan bisa diletakkan di awal untuk penegasan. Kelogisan kalimat, ide kalimat mudah dimengerti dan masuk akal. Pengertian kalimat tidak efektif, kalimat yang tidak memenuhi syarat-syarat kalimat efektif, sehingga pesan yang disampaikan menjadi kurang jelas atau sulit dipahami. Penyebab kalimat tidak efektif atau kebalikan dari ciri-ciri kalimat efektif. Tidak sesuai ide, penggunaan ejaan dan tanda baca yang salah. Tidak sistematis, susunan unsur kalimat, subjek, predikat objek, dan lain-lain tidak urut atau tidak jelas. Boros kata dan bertele-tele, menggunakan banyak kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Ambiguitas, memiliki makna ganda atau tidak jelas maksudnya. Contoh-contoh kalimat tidak efektif atau sesuai dengan ciri-ciri kalimat efektif yang dilanggar. Ketidaksepadanan struktur, tidak memiliki subjek atau predikat yang jelas. Contoh, bagi semua siswa diharapkan hadir. Tidak jelas siapa subjeknya. Ada preposisi di depan subjek. Contoh, di sekolah mengadakan lomba pidato. Seharusnya sekolah mengadakan lomba pidato. Penggunaan konjungsi yang kurang tepat di depan predikat. Contoh, adik belajar ketika ibu datang. Kurang efektif jika ingin menekankan kegiatan belajar adik. Subjek ganda. Contoh, soal itu saya kurang paham. Seharusnya saya kurang paham soal itu, atau soal itu kurang saya pahami. Ketidakhematan kata atau pemborosan kata. Penggunaan kata yang bermakna sama. Contoh, para siswa sedang berdiskusi. Seharusnya para siswa sedang berdiskusi atau siswa-siswa sedang berdiskusi. Penggunaan kata jamak ganda. Contoh, banyak buku-buku yang hilang. Seharusnya banyak buku yang hilang atau buku-buku yang hilang. Penggunaan sinonim yang berlebihan. Contoh, sejak dari dahulu kala, ia selalu hidup sederhana. Seharusnya, sejak dahulu kala, ia selalu hidup sederhana, atau dari dahulu kala, ia selalu hidup sederhana. Ketidaksejajaran bentuk. Penggunaan imbuhan yang tidak paralel. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Seharusnya kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Atau kakak menolong dengan memapah anak itu ke pinggir jalan. Ketidaktegasan makna. Ide pokok kalimat tidak menonjol. Contoh, sudah saya baca buku itu, kurang tegas, seharusnya buku itu sudah saya baca, atau saya sudah membaca buku itu. Ketidaklogisan kalimat. Ide kalimat sulit dimengerti atau tidak masuk akal. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan. Seharusnya kepada bapak atau ibu kami persilakan.